Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa aja jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li hadzal majlis ajma'in amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Faya'yul hadirun rahimakumullah wa kataballahu lakumun najah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat, sidang salat Idul Adha yang mudah-mudahan kita selalu diberikan keselamatan, rahmah, barokah, amin. Kekuatan, perlindungan untuk terus meningkatkan kualitas iman, takwa dan amal soleh kita, sehingga kita merasakan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudah-mudahan kita semua, khususnya pada kesempatan ini, semuanya masuk surga. Amin, 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 Allahumma amin. Pertama yang utama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah. Allah yang bersifat Rahman dan Rahim, pengasih tak pilih kasih, penyayang tak pandang sayang, maha bijaksana tak pandang tempat dan suasana, yang telah memberikan nikmat-nikmat yang terasa pada kesempatan ini adalah nikmat sehat. Ada sebagian saudara kita tidak bisa hadir menunaikan sholat Id adalah hada pada kesempatan ini karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh, amin. Ada juga sebagian orang-orang yang kita cintai tidak bisa hadir berkumpul menunaikan sholat Idul Adha pada kesempatan ini karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun yang lalu orang yang kita cintai ada bersama kita, di samping kita. Idul Adha merayakan kurban bersama kita. Tapi tahun ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menutup kemungkinan tahun depan orang yang kita cintai itu pun sudah tidak ada bersama kita. Siapa yang meyakinkan bahwa kita akan umur panjang? Siapa yang bisa meyakinkan bahwa kita ini akan bertemu? Salat Idul Adha tahun depan. Oleh karena itu, syukuri nikmat Allah
Allah yang luar biasa pada kesempatan ini telah menciptakan kita, memberikan nikmat yang luar biasa. Jangan menunggu kaya dan sukses baru kita bersyukur, tapi bersyukurlah kita, insya Allah akan kaya. Allah akan tambah sebagaimana firman-Nya Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah tambah, syukuri nikmat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada sahabatnya, sampai kepada kita umatnya yang tetap istiqamah mengamalkan risalahnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak. Amin. Pada kesempatan khutbah yang sangat singkat ini, khatib berwasiat pada diri sendiri dan kepada kita semuanya. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjalankan perintah Allahnya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Perjalanan kita amat panjang sekali. Perjalanan kita bukan ke Jogja, perjalanan kita alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam dihancurkan dunia ini, dikumpulkan kita ke padang mahsyar. Kemudian baru kita akan menuju pos hisab, mizan, pemberian catatan buku dan lain-lainnya sampai kita ini menentukan hal nahnu sanadkhulu ilal jannah au nahnu nadkhulu ilan nar. Apakah kita ini akan masuk surga atau neraka? Di dunia inilah yang menentukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar. Seluruh penjuru dunia pada saat ini berikrar, mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi anak-anakku, ada sebagian di antara kita, lafaz itu hanya sekedar di bibir, Allahu Akbar, tapi tidak meresapi maknanya, kekuatannya, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga takbiran itu hanya ritual saja. Persaksian sekarang ini, Masya Allah, Allahu Akbar, tidak ada yang akbar selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita yakinkan, seyakin-yakinkan itu. Dulu Fir'aun merasa Tuhan hancur, ditelan lautan, Qurun dan lain-lain. Sekarang siapa yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Adakah manusia yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu, yakin seyakin-yakinnya, mari kita ini minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Masya Allah, kenyataannya sekarang ini Allahu Akbar, tetapi mohon maaf, ada yang mau sholat kemudian takut dengan majikannya, dengan bos-bosnya. Panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar, tetapi jangan keluar. Kalau keluar saya pecat kamu. Malah dia takut dengan majikannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ada kisah nyata di satu tempat Bandar Lampung. Ketika mendengar panggilan Allahu Akbar, suara azan. Kemudian dia pada waktu itu sedang rapat. Kemudian dia mendengar suara azan itu, dia keluar, berdiri keluar. Kemudian bosnya pada waktu itu, kalau kamu keluar saya pecat. Tetapi orang tersebut tetap keluar. Kemudian pada waktu itu sebelum keluar terdengar bosnya marah. Mulai hari ini saya pecat kamu. Kemudian dia itu sholat, setelah sholat dia itu pulang. Ditanya sama istrinya, kenapa pulang cepat? Dipecat.
Kenapa dipecat? Ini masalah prinsip. Prinsip bagaimana? Dia ceritakan permasalahannya. Kemudian apa jawaban istri yang salehah? Mudah-mudahan termasuk kayak kita seperti ini jawabannya, amin. Kata istrinya, wahai suamiku. Suamiku tidak mengabaikan Allah. Suamiku tidak, Masya Allah, memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengabaikan Allah. Yakin ya Allah. Allah akan bersama kita. Allah akan menolong kita. Masya Allah. Keyakinan itu yang luar biasa yang ditancapkan oleh istri salehah. Sehingga akhirnya hidup berwira swasta. Dan Masya Allah. Dengan penuh rahmah barokah hidup sakinah mawaddah warahmah. Oleh karena itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, anak-anakku sekali lagi. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan kita manusia ini. Allah semuanya ya Allah. Tempat kita meminta pertolongan. Oleh karena itu usuluddin. Abi namakan pesantren ini usuluddin. Pondasi agama. Oleh karena itu di usuluddin diajarkan pertama adalah Iqra. Bagaimana pondasi usuluddin itu? Ayat yang pertama yang diturunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oleh karena itu sekarang dan yang kemarin sampai sekarang pun harus kita yakinkan. Mulailah kita berbuat apapun yang kita lakukan harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan melakukan apapun itu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Awalilah dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ini Masya Allah melakukan apapun bukan karena Allah, maka itu ada suatu kemusyrikan. Surah At-Taubah ayat 20. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu berjumpa dengan Allah, falyamal amalan shalihan, yang seperti kita lakukan di pesantren ini, Masya Allah. Salat tahajud, kemudian tadarusan Al-Quran, kemudian salat berjamaah, membaca Al-Quran, belajar Masya Allah, kemudian kembali kita membersihkan pesantren, kemudian kita sholat duha, dan lain-lain, terus aktivitas yang baik. Kita tidak melakukan yang tidak amal-amal soleh, alhamdulillah. Tetapi jangan yang kedua, wala yusrik bi'ibadati rabbi ahada. Jangan musyrik. Kemusyrikan ini anak-anakku, kita enggak mungkin menyembah daripada patung, menyembah daripada pohon-pohon. Tapi kemusyrikan yang terjadi adalah di antara kita adalah kita melakukan suatu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita membangun masjid, memberikan sedekah, tetapi sedekah itu bukan karena Allah, pengen dipuji oleh manusia. Kalian melakukan sholat berjamaah, sholat tahajud dan lain-lain, apakah karena Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau karena Allah hebat dan benar anak-anakku. Tetapi kalau kalian takut dengan pengasuhan, kalau kamu takut dengan manusia, berbuat itu bukan karena Allah, sia-sia kemusyrikan, tidak ada untungnya, berdosa anak-anakku sekali lagi. Oleh karena itu anak-anakku, lakukan kalian kerja bakti, tidak harus melihat ada kiainya, tidak harus kalian melihat mohon maaf ada pengasuhannya dan lain-lain. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah selalu berada di antara kita. Labil mirsad, maha mengawasi anak-anakku lagi. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini anak-anakku sekali lagi. Satu, doktrin usuluddin, pondasi agama itu. Yang kedua, doktrin yang lain selain Iqra, lakukan apapun yang kamu lakukan harus karena Allah. Tapi yang kedua, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah Allah selalu. Allah akan mengingat kita anak-anakku sekali lagi. Jangankan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian ingat abinya,
Ketika abinya mencuci mobil, membersihkan ajiswa dan lain-lain, kemudian kalian peduli, ingat abinya. Abi, saya saja yang melakukan ini. Kamu ingat abinya, maka abinya juga akan ingat kalian. Paling tidak saat kenaikan kelas. Suatu saat kenaikan kelas, guru yang satu enggak naik, guru yang satu kamu naik. Kan diserahkan sama abinya. Bagaimana pandangan abi? Yang 50% kamu naik, 50% kamu enggak naik. Kemudian kata abinya, siapa itu? Sebut saja Ismail. Ismail yang dari Palembang. Iya, naik sudah. Kenapa abi langsung mengatakan naik? Karena Ismail orangnya ingat abinya. Akhlaknya luar biasa. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum. Bagaimana Allah akan ingat kita kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Yakinkan anak-anakku, Masya Allah. Ini harus ditanamkan. Kalau kita ingat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan pertolongan. Jangan minta tolong kepada manusia. Manusia sendiri juga punya masalah yang luar biasa. Ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan memberikan rizki. Cuman yakinkan seyakin-yakinnya anak-anakku, bahwa kalau kita sudah minta pertolongan kepada Allah, meminta sesuatu, tapi Allah Subhanahu wa taala belum mengijabah, Allah itu masih sayang kepada kita. Seperti Nabi Ibrahim minta anak. Itu seorang nabi. Kita seorang nabi. Seorang nabi saja belum diijabah. Kata Allah, belum saatnya wahai kekasihku. Nanti saatnya yang tepat akan dikasih. Bisa jadi begitu juga kalian. Kalian minta sesuatu belum diijabah. Allah Maha Sayang, seperti seorang orang tua yang kadang-kadang tidak mengabulkan permintaan anaknya. Yang satu sebut saja yang mohon maaf dua orang anak kembar, yang satu masuk pesantren, yang satu masuk sekolah non pesantren. Yang pesantren minta motor langsung dikasih motornya. Tetapi yang tidak sekolah di pesantren tidak dikasih motornya. Timbul perkataan yang tidak dikasih itu. Bapak pelit, bapak pilih kasih, bapak kurang adil, kata-kata yang tidak baik muncul. Tapi sebenarnya orang tua ini sayangnya luar biasa. Kenapa? Karena kalau diberikan motor, sebelum beli motor saja anak ini sudah kerangkring terus BP. Hei Pak, anak bapak sekarang bermasalah, anak bapak kabur dari sekolah, anak bapak ini sekarang ini bermasalah, berantem. Bagaimana akan dikasih motor lagi? Akan berdampak yang tidak baik kalau dikasih motor. Oleh karena itu begitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kadang-kadang berpikir, mana Allah? Katanya akan mengasih sesuatu kepada kita. Mana? Saya sudah berusaha. Astaghfirullahaladzim. Yakinkan seyakin-yakinnya anak-anakku. Fadhkuruni adzkurkum. Ini Allah. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah. Jangan kita kufur. Kenapa? Ini dibalik ayat itu. Kalau kita ingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan apa yang kita minta, insya Allah. Yakin seyakin-yakinnya. Kalau minta harta, Allah akan berikan. Tapi setelah diberikan harta, washkuruli wala takfurun. Jangan kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bersyukur, inna azabi lasyadid. Azab Allah amat pedih, anak-anakku sekali lagi. Oleh karena itu kurban hari ini, Masya Allah anak-anakku. Hikmah dari semua ini adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menghidupkan kita. Allah telah memberikan kesehatan kepada kita. Allah telah memberikan kekuatan kepada kita sampai berjumpa pada pada salat Idul Adha tahun ini. Ayatnya sudah jelas. Inna a'tainakal kautsar.
Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa. Di saat orang lain tidak bisa melihat, kita bisa melihat. Di saat orang lain tidak bisa mengangkat tangannya, alhamdulillah. Betapa hebatnya anak-anakku kesehatan ini. Kamu belum merasakan bagaimana nikmat sehat itu. Satu contoh saja. Ketika tangan kita tidak bisa bergerak, susah kita menggunakan baju. Ketika kita tidak bisa menggerakkan tangan, kita nggak bisa makan, harus dibantu orang lain. Pakaian baju juga kita dibantu orang lain. Ketika kita tidak bisa berjalan, kita butuh orang lain, anak-anakku. Sekarang kita bisa berjalan sendiri. Itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tugas kita adalah fasholli li rabbika wanhar. Maka tugas kita tidak bosan-bosannya Abi mengatakan, sholatlah karena Tuhanmu, anak-anakku. Dimanapun kalian ini harus sholat. Miftahul jannah as-sholah. Kunci masuk surga itu sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amali as-sholah fa in sholahat sholaha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Yang pertama akan dihisab itu sholatnya, anak-anakku. Bagaimana masuk surga kalau kita nggak ada kuncinya? Oleh karena itu satu sholat. Sholatu imaduddin. Yang kedua wanhar. Berkorbanlah anak-anakku. Berkorbanlah. Ada yang berpikir saya nggak mampu berkorban. 3 juta 1 tahun. Dibagi 10 bulan. 300.000 kita itu sebulan. 300.000 kali 10 3 juta. 300.000 sebulan. Dibagi 30 hari. Sehari 10.000. Orang itu ngerokok 50.000. Tetapi berkorban nggak bisa. Kenapa? Tidak ada niat untuk berkorban. Kalau punya niat untuk berkorban, tinggalkan rokoknya yang 2 bungkus. 1 bungkus untuk sisipkan berkorban. 10.000 kali 30 300 kali 10 bulan 3 juta. Yang 2 bulannya masih tersisa. Bismillah, yakin kita semua bisa berkorban. Asal ada niat. Ini rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hikmah-hikmah berkorban, apa kemanfaatan berkorban? Sudah habis sampaikan. Lebih daripada 12 hikmah dari berkorban. Bulu-bulu yang ada di hewan kurban itu dihitung satu kebaikan. Berapa bulu yang ada di hewan kurban dan lain-lain. Masya Allah, banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Oleh karena itu ya Allah, mudah-mudahan kita ini bisa berkurban tahun depan. Amin. Kurban ini ada sejarah daripada Nabi Ibrahim, anak-anakku. Luar biasa Nabi Ibrahim. Bukan saja hewan, bukan hewan. Nah sekarang ini kurbannya hewan. Tapi pada saat itu Nabi Ibrahim korban anak-anakku. Masya Allah. Ya bunayya, wahai anakku, ini arafil manam, saya bermimpi. Masya Allah. Anni azbahuka, saya menyembelih kamu. Mada tangzur, bagaimana pandanganmu wahai anakku? Minta pendapat sama anaknya. Ya Allah, ya abatif al-ma tu'mar. Kata anaknya, silakan wahai bapakku, laksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kita termasuk nanti orang-orang yang sabar. Luar biasa ini. Didikan daripada keluarga yang soleh. Kenapa? Karena Ibrahim seorang tua, seorang bapak. Pertama, akidah yang luar biasa. Luar biasa mempertahankan akidahnya ini Nabi Ibrahim. Mulai dari kecil dia itu Masya Allah tantangannya orang tuanya. Ujian-ujian Nabi Ibrahim ini dalam sejarah luar biasa. Pertama, saat masih kecil sudah bertemu dengan bapaknya yang musyrik pada waktu itu, yang pembuat patung pada waktu itu. Nabi Ibrahim berdakwah malah dicaci.
malah dimarahin. Tetapi apakah Nabi Ibrahim mendoakan yang tidak baik kepada bapaknya? Tidak. Mudah-mudahan bapaknya mendapatkan hidayah. Luar biasa. Setelah itu terus dia berdakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah, 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 Allah dan lain-lain. Terus bahkan pada saat itu Raja Namrud pada waktu itu kemudian marah sampai Nabi Ibrahim dibakar. Kemudian secara biologi orang yang dibakar itu anak-anakku pasti mati. Orang yang dibakar itu pasti mati. Tetapi pada waktu itu pertolongan Allah datang. Dibakar tapi Nabi Ibrahim masih hidup. Luar biasa anak-anakku. Oleh karena itu pada kesempatan yang bahagia ini, pada Hari Raya Idul Adha ini, sejarah-sejarah yang luar biasa yang terjadi. Seperti ini, mohon maaf untuk perempuan nih. Ketika pada waktu itu, mohon maaf, Nabi Ibrahim punya istri Siti Hajar dan punya anak yang didambakannya. Setelah didambakannya kemudian disuruh hijrah dan lain-lain. Kemudian mohon maaf pada waktu itu ditempatkan yang jauh sekali. Ada yang menarik bahasa daripada Siti Hajar pada waktu ini. Ditinggalkannya Siti Hajar dengan anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim tidak tega melihat sebenarnya. Tapi ini perintah Allah. Yakin seyakin-yakinnya. Ini perintah Allah. Enggak mungkin Allah akan mengabaikan, tidak memperdulikan istri saya. Itu yang luar biasa doktrin Nabi Ibrahim. Tetapi bukan Nabi Ibrahim saja. Termasuk istrinya. Wahai suamiku. Apakah ini perintah Allah? Kamu meninggalkan saya dengan anakmu yang masih kecil. Kemudian Nabi Ibrahim benar, ini adalah perintah Allah. Kemudian Siti Hajar, wahai suamiku, kalau ini perintah Allah, pergilah. Yakin seyakin-yakinnya, Allah tidak akan pernah melantarkan saya. Pasti Allah akan melindungi saya dan lain-lain bahasa saya begitu. Ini adalah satu keyakinan yang luar biasa. Oleh karena itu dari khotib yang sangat singkat ini, anak-anakku, jangan lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar bukan sekedar di bibir saja. Mari kita tancapkan dalam hati. Lakukan semua itu bismillah karena Allah. Ingatlah Allah. Insya Allah hati tenang. Ya hati tenang. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa yang berpaling dari peringatan Allah, fa inna lahu ma'isyatan danka. Hati ini stres, resah gelisah. Anak-anakku, mari supaya kita ini sakinah, mawadah, warahmah, aminah, mutmainah, thayyibah, mubarakah. Mari kita ingat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini saja yang dapat disampaikan dalam khutbah yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman, bertakwa, beramal soleh. Amin. Orang-orang yang mau berkorbankan apa saja demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi kalimatillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira
wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fayuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa dhunuba jami'il muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna al qaumil kafirin. Allahumma afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullah yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullah akbar.